Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi' wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 25 November tahun 2024, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi kuliah dengan judul obat skabies atau obat kuris. Kalau orang Jawa obat gudik ya, obat skabies, obat kuris atau obat gudik. Kalau perihal materi tentang penyakit skabies sudah sering saya bahas, jadi sekarang saya akan membahas lebih mendalam masalah obatnya saja. Nah, tapi sedikit akan saya bahas, jadi penyakit skabies ini kan sangat umum lazim terjadi pada khususnya kambing dan domba. Kemudian pada kelinci, kemudian pada anjing, kucing. Jadi kalau pada anjing itu demodekosis, demodek itu. Jadi kan kalau gejalanya sudah seperti biasa, bulu rontok, gatal, merah-merah, kemudian terjadi katakanlah borokan atau keropeng. Kalau pada kelinci itu sampai telinganya, keropengnya sampai kadang-kadang ya bisa habis gitu ya. Itu kalau. Nah, sini saya akan bahas penyebabnya itu adalah tungau, kutu, ya ini ektoparasit, jadi ini parasit luar yang menginfeksi pada kulit atau pada folikel rambut. Jadi rambut itu kan ada tempat tumbuhnya, disitulah mereka berkembang, bertelur, gitu. Seperti itu. Nah kalau pada hewan kambing domba itu sebenarnya relatif jarang terjadi ketika bulunya tidak dicukur habis. Kalau dicukur habis, akhirnya tidak ada alat proteksinya dan kelenjar, namanya kelenjar minyaknya, kelenjar sebasea yang dihasilkan oleh folikel dari rambut itu hilang, sehingga itu kan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak itu kan kelenjar namanya kelenjar sudorifera. Itu kan fungsinya kan untuk diantaranya membunuh kutu. Langsung sekarang, jadi obat skabies atau obat kuris atau obat gudik itu macam-macam aplikasinya. Jadi kalau untuk para medis atau dokter hewan ada yang sifatnya injeksi. Ini umum isinya ivermectin. Ini kalau di Mayer namanya mercitin inject. Nah, ini isinya ivermectin. Tapi tetap akan saya sampaikan. Jadi ivermectin ini memang paling efektif sebagai obat injeksi untuk mengobati skabies. Nah, cara aplikasinya adalah dengan injeksi subkutan. Di subkutan itu, injeksi subkutan itu diangkat kulitnya, dimasukkan, akhirnya di atas daging. Nah, ketika jarum sudah masuk kemudian longgar, itu berarti sudah masuk subkutan. Nah, kemudian kalau sampai masuk keras, obat nggak bisa masuk, itu intrakutan. Kulitnya susah. Jadi kalau nyontek sampai susah masuk obat, itu berarti masuknya ke intrakutan, masuknya ke kulit. Itu memang harus longgar begitu, makanya harus dicabut. Kemudian yang paling benar makanya searah dengan tubuh. Kalau contohnya punggung, tapi rata-rata mereka nyuntik di punggung, jadi jangan di punggung ya. Kalau untuk kucing itu rentan. Jadi kalau kita nyuntiknya di punggung itu rata-rata hampir semuanya di punggung itu. Itu berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya semua obat anti ektoparasit, entah katakanlah ivermectin, avermectin, duramectin, sipermetin, itu semuanya adalah racun. Jadi kalau seandainya katakanlah di tulang belakang, artinya di punggung, khawatirnya nanti katakanlah absorbsinya terlalu cepat di tulang belakang karena banyak pembuluh darah, akhirnya mengakibatkan paralisa lumpuh.
bisa kelumpuhan dan akhirnya mati. Karena yang namanya tulang belakang itu sistem saraf pusat. Di mana nyonteknya yang paling nyontek ya yang paling benar ya di yang paling longgar contohnya katakanlah belakangnya kaki depan, kemudian depannya kaki belakang itu kan longgar di situ kalau nyontek aman. Itu kan obat sistemik yang aman di situ. Nah kalau untuk hewan besar contohnya kambing domba itu kan biasanya kuris itu di kemaluan, bayaknya dekat kemaluan, pokoknya daerah selangkangan itu kalau kambing domba itu suntik aja di situ nggak apa-apa karena kalau domba kan relatif longgar sampai semuanya longgar suntik di itu kalau kambing domba. Kemudian kalau kelinci biasanya kan di telinga itu sistemik aja di di depan kaki belakang atau belakang kaki depan. Kucing juga demikian. Kalau domba ikutin di mana katakanlah dia jadi yes. Terus bagaimana kalau salah nyuntik dengan mersitin ini suntik intrakutan tidak apa-apa. Asal obatnya bisa masuk, cuman berat. Karena emang itu juga efektif. Nah, cuman jangan sampai salah nyuntik intramuskuler. Kalau intramuskuler, peluang untuk terjadi keracunan tinggi. Intramuskuler ini. Nah, enggak. Jadi punya resiko keracunan, tapi tidak selalu keracunan. Tapi punya peluang untuk resiko keracunan itu tinggi. Nah, kembali lagi ke mersitin, ini dosisnya. Dosisnya mersitin itu adalah kalau untuk kambing domba itu adalah 1 mili mersitin itu per 12,5 kg berat badan. Untuk kambing domba itu efektif. Paham ya? 1 mili per 12,5 kg berat badan. Nah, diencerkan aja dengan Aquades. Contoh domba beratnya 25 kilo, kasih aja 2 mili. 2 mili, kemudian dikasih Aquades 3 mili, sampai total 5 mili. Kemudian untuk sapi, tapi sapi itu termasuk jarang. Kalau sapi itu jarang jadi skabies. Tapi kalau sapi ini menggunakan mesin mahal dan boros, karena berat badannya tinggi. Jadi dosis terendahnya dia aja 1 mili per 40 kilo. Per 40 kilo, berarti kalau sapi 400 butuhnya 10 mili, itu boros. Tapi kalau mau efektif, sapi itu 1 mili per 25. 1 mili per 25 kilo. Artinya berarti kalau seandainya sapi itu bobotnya 400 kilo, itu butuh sekitar 17,5 mili boros. Mendingan merek agak murah. Kalau merek lain, contoh Ipomax itu kan mahal sekali, kasihan peternak. Makanya kalau sapi itu, ini pengalaman saya, memang di teori tidak ada, tapi kalau secara teori juga bisa nyambung. Kenapa? Karena sama-sama parasit. Bisa diobati dengan obat cacing. Obat cacing puder. Diulang 2 kali itu sembuh. Untuk sapi. Jadi murah jatuhnya. Kalau bayangkan kalau pakai Ipomax harganya ada zaman saya kuliah aja 350.000. Berarti kan kalau 10 mili, itu per 50 mili loh, 70.000. Kan kasihan, satu suntik kasihan kan. Mahal. Nah, dan nanti pengulangan diulang setelah 2 minggu tetap. Nah, kemudian selanjutnya simpel, ada obat yang sifatnya topikal. Topikal itu langsung diaplikasi di luar di kulit. Contoh salep ini. Nah, salep contoh gentaver salep. Gentaver salep ini sangat efektif. Ini termasuk kutil. Kutil itu kan disebabkan oleh virus. Pok virus itu kutil. Ini obatnya pakai ini aja, insya Allah sembuh. Kutil itu. Kutil itu oleh virus. Kebetulan kan kasus kebetulan kan pada peternakan rakyat tinggi. Ini pakai ini bisa. Termasuk kalau katakanlah skabies juga sama langsung dioleskan. Ini efektif. Sangat efektif untuk skabies. Dioleskan. Nah, kalau salep ini aplikasinya tidak sekali suntik itu. Enggak. Kalau salep ini usahakan sehari 2 kali dikalikan 7 hari. Kalau salep ini benar-benar efektif. Sehari 2 kali antara 5 sampai 7 hari, minimal 3 hari, tapi efektif. Salep. Kalau enggak percaya mohon maaf yang kutilan. Saya pernah sih saya juga kutilan. Coba ini ada bekas. Coba ini.
Kalau 2 kali sembuh. Kalau pada hewan sudah sering saya. Jadi ini obat ini bukan obat sembarangan. Ini sangat efektif. Kenapa? Ini komposisinya lebih menang daripada ini. Ini hanya ivermectin. Ini ada macam-macam ini. Satu ada ivermectinnya. Kemudian ada sipermetrinnya. Kemudian ada lagi antibiotiknya. Ini ada 3 macam. Ini murah tetapi sangat efektif. Jadi kalau yang nggak bisa nyuntik, termasuk ini skabis apapun, mau di anjing, kucing, demodek sekalipun, mau katakanlah di di kambing domba juga sangat efektif. Cuman ini tidak sistemik. Artinya kenapa? Jadi kalau ada 10 titik, ya 10 titik diolesi. Kurangnya itu aja. Nah, makanya kalau lagi awal skabies, nah itu kita menggunakan ini baru 1 titik, 2 titik. Ini sangat efektif. Nah, ini temannya adalah ini, Vetiver spray. Sama, ini hanya bedanya salep, ini cair. Ini relatif efektifnya sama. Kenapa? Karena ini juga sama. Selama ini nempel, masih biru, efektif. Ini juga sama, selama masih berminyak, nempel, masih efektif. Nah, artinya kenapa diulang? Itu kan hanya untuk menguatkan aja. Paham ya? Jadi untuk menguatkan kan yang namanya katakanlah istilahnya dalam waktu 12 jam itu kan ada kegesek, ada apa, ada hilang. Untuk menguatkan saja. Jadi artinya dijamin bahwa selama 7 hari itu selalu ada obat tersebut. Karena yang namanya parasit ini berbeda sama bakteri. Jadi parasit ini kan bandel. Karena parasit ini cukup bandel. Jadi ini fungsinya antara ini pilihan aja, mau yang salep atau yang spray. Keuntungannya kalau daya tempel menang salep. Nah, keuntungannya ini punya daya serap. Ini punya daya serap menang ini. Itu boleh, salah satu bisa dipilih. Kemudian berikutnya adalah sistemik, sampo. Kenapa sistemik? Karena sampo untuk mandi pasti seluruh tubuh. Selama sesuai dengan dosis, ini aman kena apapun. Ini namanya Dermavit sampo. Nah, ini kalau pengalaman saya praktek, ini sampai usia kucing yang 3 baru, kan rata-rata kucing itu anak kucing dan induk kucing pada saat menyusui induk kucing dan pada saat kucing itu di bawah 3 bulan, ini aman. Tapi kalau 1 bulan saya belum pernah. Jadi antara 2 sampai 3. Ini kan banyak-banyaknya kutu. Nah, ini menggunakan ini aplikasinya adalah, ini Bapak semuanya sampo banyak, mungkin ratusan merek. Tapi yang sampo mengandung obat anti kutu jarang sekali. Jatuhnya tetap murah. Nah, contoh aplikasinya adalah kalau paling efektif itu pertama kali, ini penting nggak? Karena ini aplikasi ya. Jadi mandiin dulu pakai sampo biasa. Ini yang pertama caranya. Sampo biasa dulu bersih. Enggak. Udah bersih, kemudian berikutnya disampo ini. Nah, dibilas pakai ini. Nah, setelah itu jangan langsung dibilas, dibiarkan tapi dalam pengawasan. Barang kurang lebih 5 sampai 10 menit. Tapi dalam pengawasan karena nempel, kalau jidatnya kebanyakan juga berbahaya kan. Nah, setelah minimal 5 menit, setelah itu bilas saja nggak apa, bersih pakai air hangat atau air dingin sampai bersih. Biarpun ini sudah hilang, itu sudah mati semua. Setelah waktu 5 sampai 10 menit ini sudah mati semua. Nah, ribet, langsung juga bersih. Terus kenapa tadi kok harus kan biar bersih? Kenapa? Karena katakanlah kalau banyak kotoran, banyak apa, ini semua obat itu tidak tembus. Contoh banyak kotoran, misalnya daki-dakian, itu tidak tembus. Kalau langsung ini bagaimana? Ya artinya kan boros, ya enggak, boros. Tujuannya kan kalau itu kan murah, 1 liter cuma 50.000, ya. Itu tujuannya itu maksudnya. Tapi kalau mau ini ya boleh langsung. Mau ini. Cuman artinya istilahnya daki-daki juga harus pakai. Kenapa? Ini kan dilarutkannya 10 mili. 10 mili, arti kalau 10 mili itu pakai 1 tutup contohnya 1 tutup botol. Kurang lebih 10 mili, larutkan sama 1 liter air dingin aja. Nah,
Masukkan semuanya itu insya Allah jamin semuanya utuh mati. Tapi tunggu antara 5 sampai 10 menit dalam pengawasan yang mengerjakan. Setelah itu bilas aja. Sudah 10 menit dibilas. Itu udah nggak akan mungkin keracunan. Karena udah terbilas. Saat membunuhnya kapan? Ya saat katakanlah dicuci lah. Mandikan. Paham ya? Jadi ini sebenarnya ini kalau Bapak Ibu semuanya jual di online, di apa ini sangat dibutuhkan karena kasus yang namanya kasus katakanlah istilahnya kutuan khususnya di usia di bawah itu sangat tinggi. Nah, sebagaimana ngobatin skabies sama bisa. Ini skabies betul mati. Jadi contoh tidak usah disontek, tidak usah pakai salep, sampo pakai ini. Domba contohnya. Domba. Udah, nanti pakai ini ya, takarannya itu takarannya. Kalau domba kan banyak, berarti misalnya, contoh domba butuhnya 10 liter air. Yang penting 10 liter dikasih 100 mili, benar ya? Nah, udah. Ya berarti kalau ini 5 botol, 2 botol. Tapi 5 itu juga penting rata aja. Makanya lebih baik dimandikan dulu sebelumnya pakai sampo biasa. Kalau seandainya pakai sampo, kalau seandainya katakanlah domba itu katakanlah sudah dimandikan pakai sampo biasa, pakai ini paling cukup sekitar 2 liter. Kita meratakan kan, ratakan biarkan irit. Jadi alasannya tadi harus pakai sampo biasa itu ini biar ngirit. Artinya tidak membebani pada klien. Paham ya? Ini sangat efektif. Jadi namanya Dermavit sampo. Nah, kemudian ada yang murahan. Kalau murahan manjur enggak? Sama manjurnya. Hanya bedanya kalau ini itu untuk aplikasinya itu ini larutkan 10 mili sama dosisnya. Jadi dosisnya larutkan 10 mili dimusit dengan 1 liter air untuk memandikan, mencuci seluruh bagian tubuh, bulu, rambut, dan kulit. Lakukan pemandian, pencucian tersebut di atas setiap 1 minggu sekali. Kenapa 1 minggu sekali? Itu tidak sempat katakanlah ada yang tumbuh dewasa. Karena kalau telur itu selalu ada. Selama ada yang dewasa, telur selalu ada. Nah, tapi ketika katakanlah dikasih mandi 1 minggu sekali, kalau 1 minggu terlalu berat, 2 minggu sekali. Rata-rata karena 2 minggu itu adalah namanya withdrawal time obat. Obat-obat ektoparasit itu bekerja selama 2 minggu. Contoh obat cacing bekerja 2. Kemudian ivermectin bekerja 2 minggu. Ini juga sama, saat dimandikan tadi pori-pori buka ini juga masuk ke dalam pori-pori tubuh hewan. Jadi ini bedanya ini lebih murah. Ini yang yang warnanya keruh ini malah mahal, tapi sama-sama efektifnya. Jadi ini udah ya jadi obat. Artinya sekali lagi saya ulang, jadi cara penanganan pengobatan skabies atau kutuan baik pada anjing, kucing. Kalau anjing lebih bagus ini. Kenapa? Kalau anjing itu bandel karena dia mudek. Anjing itu harus sembuh. Skabies pada anjing itu kalau disuntik sekali juga belum sembuh. Kalau anjing lebih baik menggunakan sampo ini. Lebih efektif anjing. Jadi kalau anjing usahakan pengobatannya jadi tidak sekali. Sekarang dicuci, contoh dimandiin ya. Besok diulang kembali. Habis itu udah. Nanti pengulangannya baru 1 minggu atau maksimal 2 minggu. Ini kalau anjing. Anjing tidak sekali. Sekarang dicuci, harus dimandikan. Bukan makhluk mati ya. Dicuci itu benda mati. Kalau dimandikan benda makhluk hidup. Jadi dimandikan sekarang, besok mandikan lagi. Tapi jaraknya tetap 24 jam. Sudah habis itu sudah. Karena paling bandel itu adalah artinya penyakit kuris pada anjing. Kalau pada yang lain tidak terlalu berat. Ya karena kan dia ada kelenjar berbeda ya di itu. Pada anusnya itu kan ada kelenjar semacam minyak yang mengakibatkan bau luar biasa itu. Itu kan merangsang datangnya parasit. Jadi aroma tidak enaknya anjing ini sesuatu yang disukai oleh parasit. Beda domba malahan, domba itu bau rengus misalnya. Itu karena dari kelenjar minyak, itu malah membunuh parasit. Jadi, tapi kalau feromonnya atau aromanya dari anjing ini menarik parasit. Makanya di agama Islam dilarang. Jadi anjing itu begini,
Anjing itu contoh stres gitu ya. Dia awalnya nggak bau. Kita nyuntik stressing. Itu langsung di anus itu ada kelenjar saya lupa namanya, itu langsung keluarkan semacam mengekspresikan semacam feromon gitu, minyak gitu, yang baunya luar biasa. Pernah nggak mengalami begitu? Ya. Jadi dia setas sedikit aromanya dia. Jadi kalau sudah begitu, kita mending diam. Jangan kita memaksa untuk nyuntik. Karena kalau saat anjing begitu, itu lagi ganas-ganasnya itu. Dia sangat agresif. Gitu. Kita dia marah gitu, paham nggak? Tapi kalau dia nggak mengeluarkan bau, dia tidak marah. Pokoknya ada bau. Jadi bukan karena dia kena kotoran, bukan. Memang dari tubuhnya itu ada zat feromon yang mengandung bau yang luar biasa ketika dia stres. Paham ya? Jadi itu di perkecualian untuk jadi sudah saya sampaikan obat skabies, kuris, gudik atau ektoparasit ada 3 macam. Satu bentuknya parenteral, injeksi sebutan, itu namanya mersitin, ya enggak? Mersitin. Oh, ya ini dosisnya lupa. Kalau untuk anjing, kucing, kelinci, mersitin ini dosisnya adalah 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Paham ya? 0,1 sampai 0,2 mili per kilogram berat badan. Nah, maka tapi rata-rata kalau saya mengambil dosis di 0,2 per kilogram berat badan. Makanya kalau dosisnya beratnya antara 2 sampai 3 kilo, saya beri 0,5 mili. Tapi di sini dosis juga udah aman, ini dikasih dosis 0,2 mili per 3 kilo, ini safe. Kenapa? Jadi dia ngambil di 0,15 per kilogram berat badan, ini safe. Sama diajarkan dengan Aquades secara relatif. Contoh beratnya misalnya 2 kilo, kasih 0,4, kasih aja Aquades sampai 0,6, ketemu 1 mili, itu efektif. Ini. Kemudian untuk kelinci sama, kelinci, kucing dosisnya sama. Kalau anjing dosisnya sama dengan kambing domba, 1 mili per 12,5. Kalau anjing ya, di anjing persamaannya bukan sama kucing, tetapi sama domba, 1 mili per 12,5 kilogram berat badan, ini ya. Nah, paham. Yang paling banyak itu, pokoknya yang paling, kalau ini kan relatif, khususnya rata-rata yang seperti itu. Ya, kalau ini enggak, ini harus paten juga. Larutannya harus 10 mili per 1 liter. Contoh bagaimana 1 liter 20 mili tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatu. Ya enggak, 10 mili per 1 liter ini safe, ini sudah hasil daripada perhitungan baik secara dasar teori maupun secara penelitian, itu sangat safe. Jadi pahitnya kalau ini sudah 10 ml kemudian terjilat itu masih aman, tidak terjadi apa-apa. Ya, oke. Jadi demikian yang saya sampaikan perihal tentang obat kuris atau obat gudik atau obat skabies atau obat demodek atau obat parasit lainnya masuk kutil yang saya sampaikan, insya Allah akan bermanfaat khususnya bagi para peternak dan pecinta hewan kesayangan anjing, kucing serta kelinci dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.